Hai guys, welcome back to Konser Konspirasi Teori. Tapi hari ini aku nggak bakalan ngebahas tentang konspirasi teori sama sekali, karena hari ini aku akan menceritakan kasus serial killer yang bernama Vlado Tanevski. Убийства на нови народ От Владо играк, Таневски. нови народ, Владо Таневски. Vlado Tanevski lahir pada tahun 1952 di Kishevo, Yugoslavia. Vlado Tanevski adalah anak kedua dari 3 bersaudara. Ayahnya adalah seorang veteran Perang Dunia II dan ibunya adalah seorang tukang cuci. Setelah mempelajari jurnalisme di Kroasia, Tanevski mulai tertarik pada puisi dan tulisan. Pada usia 21, ia bertemu dengan calon istrinya, seorang mahasiswa hukum yang bernama Vesna. Hubungan Tanevski dengan Vesna semakin berlanjut, dan mereka telah mempunyai 2 anak. Tanevski bekerja di stasiun radio, sementara Vesna kemudian menjadi pengacara pertama di kota itu. Karir jurnalistik Tanevski telah membentang selama lebih dari 20 tahun. Dan pada tahun 1980-an, ia bekerja sebagai reporter untuk surat kabar yang berbasis di Skopje Nova Makedonia dan Utrinsik Vesnik. Pada tahun 2002, ayahnya melakukan bunuh diri. Kasiannya. Dan beberapa bulan kemudian, ibunya secara tidak sengaja overdosis karena obat. Pada tahun 2003, Tanevski diberhentikan dari surat kabar, dan pada tahun 2004, istrinya mendapat promosi untuk pindah ke Skopje. Pada tahun 2005, ia mendapat peluang untuk membuat liputan satu kisah yang menggemparkan. Seorang wanita yang berprofesi sebagai tukang cuci telah hilang dan tubuhnya ditemukan di pinggir kota dengan keadaan tubuhnya terbalut dengan plastik. Tanevski bekerja erat dengan pihak kepolisian dan pihak yang berwenang untuk menutupi kasus pembunuhan itu. Next, selama 3 tahun berikutnya, sudah ada 3 wanita lagi yang menghilang, dan 2 diantaranya telah ditemukan dalam kondisi yang sama dengan yang pertama. Sama seperti yang ia lakukan dengan pembunuhan pertama, yaitu dengan bekerja erat dengan pihak kepolisian dan pihak yang berwenang supaya menutupi kasus pembunuhan itu. Ia bahkan menjadi favorit kerumunan di antara penduduk setempat. Убийства на нови народ От Владо играк, Таневски. нови народ, Владо Таневски. Nah, pada saat ini polisi sudah mulai curiga pada liputan Tanevski. Ada beberapa detail yang muncul dalam liputannya Tanevski yang bahkan polisi belum membagikan rincian-rincian itu kepada publik. Dan para polisi mulai bertanya-tanya apakah Tanevski tahu siapa pembunuhnya, dan Tanevski menyimpan namanya untuk tidak dibagikan ke publik supaya ia bisa mendapat rincian-rincian dari pembunuhan itu, atau jangan-jangan Tanevski sendiri adalah pembunuhnya. Ternyata kenyataannya jauh lebih menyeramkan. Para polisi itu setengah benar. Tanevski memang tahu siapa pembunuhnya, karena dia sendirilah yang menjadi pembunuhnya. Убийства на нови народ От Владо играк, Таневски. нови народ, Владо Таневски. Selama 3 tahun, Vlado telah menjalani kehidupan ganda. Istrinya, Vesna, yang berusia 31 tahun, menyebutkan bahwa Tanevski adalah seorang yang pendiam dan lembut. Dan para rekan kerjanya menyebutkan bahwa Tanevski adalah seorang yang rendah hati dan lembut. Namun, perilaku Tanevski di tempat lain berbicara sebaliknya. Dari 4 wanita yang menghilang, 3 diantaranya ditemukan menunjukkan tanda-tanda telah diperkosa, dianiaya, dan disiksa secara kejam sebelum akhirnya dicekik sampai mati dengan menggunakan kabel telepon. Nah, yang dibilang dicekik sampai mati dengan kabel telepon itu yang menjadi detail yang menyebabkan polisi curiga terhadap Tanevski. Para polisi telah bertanya kepada Tanevski, apakah benar para wanita itu telah dicekik sampai mati menggunakan kabel telepon, tetapi Tanevski tidak berkata apa-apa. Menyadari bahwa Tanevski telah dengan benar menyebutkan jenis kabel telepon yang digunakan, polisi akhirnya menangkap Tanevski karena dicurigai telah melakukan pembunuhan. Setelah mengajukan surat penggeledahan, polisi langsung datang ke rumah Tanevski dan menggeledah rumah Tanevski. Pada saat polisi masuk ke dalam rumah Tanevski, polisi menemukan sejumlah gambar-gambar pornografi dan polisi juga menemukan catatan pembunuhan. Pada saat polisi membaca catatan pembunuhan tersebut, polisi mendapatkan cerita-cerita pembunuhan yang sangat detail yang mirip dengan kasus pembunuhan tersebut. Polisi tidak dapat menemukan barang bukti lainnya di dalam rumah Tanevski. Jadi di sini aku akan ngebahas tentang persamaan dari keempat wanita itu
Kesamaan pertama adalah semua wanita itu adalah seorang tukang cuci yang memiliki profesi yang sama dengan ibunya Taneski. Persamaan kedua, di persamaan kedua ini, 3 dari 4 wanita itu dibunuh dengan cara yang sama, yaitu diperkosa, dianiaya, sebelum akhirnya dicekik sampai mati dengan menggunakan kabel telepon, dan akhirnya dibalut dengan kantong plastik. Akhirnya, para polisi mencocokkan DNA dengan air seni yang ditemukan pada tubuh korban, dan tidak lama setelah itu hasil DNA-nya keluar dan akhirnya Taneski ditangkap. Namun, di tengah para polisi yang sedang membangun kasus Taneski ini, Taneski bunuh diri di dalam selnya dengan cara menenggelamkan dirinya ke dalam seember air. Like, how is that even possible? How can you drown yourself in a bucket of water? Jadi kita akan masuk ke dalam 4 wanita yang telah dibunuh oleh Taneski. Убийство на новинар от От Владо той град, Танески. новинарот Владо Танески. Korban pertama yang Taneski bunuh pada tahun 2003 bernama Gorika Pavleska yang pada saat itu berumur 78 tahun. Korban kedua yang Taneski bunuh pada tahun 2005 bernama Mitra Simjanovska yang pada saat itu berumur 64 tahun. Korban ketiga yang Taneski bunuh pada tahun 2007 bernama, I don't know how to pronounce it, but namanya Ljubika Likoska yang pada saat itu berumur 56 tahun. Dan di sini ada korban terakhir atau korban keempat yang Taneski bunuh pada tahun 2008 yang bernama Zivana Temelkoska yang pada saat itu berumur 65 tahun. So, itu adalah nama 4 korban yang Taneski bunuh. So, gimana cerita menurut kalian? Komen di bawah. So, segitu aja untuk video kali ini. Bagi kalian yang mau aku ngebahas tentang hal-hal yang lain, kalian bisa komen di bawah. Thank you guys for watching this video. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa untuk hidupin notification bell-nya. So, see you guys in the next video. Bye!